Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fozil Adim dengan NIM 14056230027. Di sini saya akan membahas tentang analisis sosial budaya di Indonesia yang menjadi perbincangan hangat saat ini. Saya akan membahas tentang salah satu permasalahan, yaitu UKT yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat saat ini, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversi sehingga menimbulkan berbagai argumen dari masyarakat yang menolak dengan adanya kenaikan UKT tersebut. Polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri terus bergulir. Sejumlah calon mahasiswa baru di beberapa perguruan tinggi mengundurkan diri. Dampak mahalnya UKT langsung dirasakan oleh Luis, seorang calon mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Luis mengaku kecewa tidak bisa kuliah di kampus yang diimpikannya sejak kecil karena orang tuanya tidak mampu membiayai uang kuliah yang terbilang mahal. UKT di fakultas yang disasar Luis mencapai lebih dari 30 juta rupiah yang tidak sebanding dengan pendapatan orang tuanya. Luis telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keringanan biaya, namun tidak pernah mendapatkan respons. Masih ingat dengan aksi demo mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto pada 29 April lalu? Aksi demo ratusan mahasiswa yang menolak kenaikan uang kuliah tunggal UKT tersebut berlangsung ricuh. Terjadi saling pukul serta lempar antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus. Mahasiswa memprotes lantaran kenaikan UKT pada 2024 mencapai 5 kali lipat dari UKT tahun lalu. Kamis 16 Mei, keresahan para mahasiswa yang diwakili Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI bermuara di ruang rapat Komisi 10 DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat itu, perwakilan mahasiswa mengkritisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang mengatur tentang satuan biaya operasi perguruan tinggi negeri PTN. Khususnya pada pasal 7 yang menyebut bahwa PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih tinggi dari besaran dasar biaya kuliah tunggal BKT di berbagai program studi. Latar belakang tentang isu kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di beberapa perguruan tinggi di Indonesia saat ini berkaitan dengan perubahan status di beberapa perguruan tinggi negeri Indonesia yang ingin merubah statusnya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Perubahan status di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia saat ini dianggap menjadi pemicu masalah yang menjadikan biaya pendidikan saat ini menjadi sangat mahal. Tentunya uang kuliah tunggal yang dianggap tidak masuk akal dan adanya iuran pengembangan institusi atau IP yang dianggap makin memberatkan masyarakat dan mahasiswa saat ini. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH memiliki perbedaan dengan PTN sebelumnya, yakni PTNBH memungkinkan untuk mengumpulkan pendanaannya dari mahasiswanya sendiri, sehingga secara tidak langsung kampus akan menaikkan UKT mahasiswanya. Hal inilah yang membuat mahasiswanya sangat keberatan dan memprotes karena kenaikan UKT ini dianggap tidak adil, dan tentunya beberapa mahasiswa sangat keberatan, dan hal ini yang memicu adanya protes dan demonstrasi dari mahasiswa karena dianggap tidak adil dan tidak bersifat transparan. Dalam beberapa tahun terakhir memang biaya pendidikan yang terus meningkat secara terus-menerus membuat beberapa pihak atau masyarakat menjadi sangat gelisah dengan adanya kenaikan uang pendidikan yang terus-menerus ini, sehingga hal ini dianggap tidak adil bagi beberapa masyarakat dan bersifat tidak transparan tentunya. Kenaikan UKT di Indonesia saat ini memiliki dampak yang cukup signifikan
karena biaya pendidikan yang mahal memberikan beban finansial yang berat bagi mahasiswa dan keluarganya. Hal ini terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan finansial yang dapat memunculkan kegelisahan dan dapat mempengaruhi performa akademis mereka. Selanjutnya, dengan kenaikan UKT ini dapat membuat kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan yang mahal membuat banyak mahasiswa yang kurang mampu enggan atau tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Hal ini tentunya dapat memunculkan kesenjangan sosial yang lebih lebar di tengah masyarakat nantinya. Dampak selanjutnya adalah kenaikan uang kuliah tunggal ini membuat mahasiswa yang drop out atau yang terpaksa berhenti kuliah menjadi lebih tinggi lagi. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan mereka membayar UKT sehingga membuat mereka terpaksa untuk berhenti kuliah dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kenaikan UKT juga dapat membuat kesenjangan pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari mahasiswa yang memiliki latar belakang kemampuan ekonomi yang lebih dan mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang terbatas. Hal ini dikarenakan mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dapat mengakses pendidikan lebih luas lagi dan lebih tinggi lagi. Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial. Hal ini dikarenakan mereka tidak sanggup dan tidak mampu membayar biaya pendidikan tersebut. Kenaikan uang kuliah tunggal di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia saat ini tentunya memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi mahasiswa atau masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Dari perspektif analisis sosial, tentunya memiliki poin-poin yang perlu menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah aksesibilitas pendidikan. Kenaikan UKT yang terjadi pada beberapa kampus tentunya dapat menjadi faktor utama penghalang mereka untuk melanjutkan studi atau pendidikan tinggi mereka, terutama bagi keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu. Hal ini tentunya dapat menjadi penghalang utama mereka untuk melanjutkan studi mereka dan atau mereka memilih untuk melanjutkan pendidikan yang lebih terjangkau. Selanjutnya, kenaikan UKT ini dapat memperkuat ketimpangan sosial karena mahasiswa yang memiliki keluarga yang mampu dapat membayar pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sedangkan mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang tidak dapat membayar pendidikan yang sangat mahal ini sehingga membuat mereka tertinggal. Hal ini dapat memperluas siklus kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Selanjutnya adalah kenaikan UKT yang cukup memberatkan ini dapat memberikan dampak terhadap psikologis mereka, terutama dari mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu, sehingga mereka tuh merasa terbebani dan cemas terhadap uang kuliah mereka yang menjadi begitu mahalnya. Hal ini tentunya dapat mengganggu fokus mereka terhadap akademis mereka dan menyebabkan stres yang berlebihan yang dapat berujung kepada masalah kesehatan mental mereka yang terganggu, dan hal ini dapat menjadi masalah yang serius. Selanjutnya adalah peran bantuan beasiswa dan bantuan finansial lainnya. Untuk mengatasi dampak negatif dari kenaikan UKT ini, beasiswa dan program bantuan finansial lainnya perlu ditingkatkan. Tentunya tanpa dukungan yang memadai, mahasiswa yang kurang mampu berpotensi untuk kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Tentunya analisis ini memberikan
betapa pentingnya kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan untuk dapat memastikan bahwa semua mahasiswa dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang lebih tinggi lagi, terlepas dari latar belakang kemampuan ekonomi mereka. Selanjutnya, nilai-nilai budaya dapat memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan ini, yaitu kenaikan uang kuliah tunggal yang dianggap tidak logis. Masyarakat Indonesia dapat melakukan gotong royong dan solidaritas yang dianggap sudah menjadi nilai-nilai budaya yang sangat penting dalam masyarakat ini. Masyarakat dapat melakukan gotong royong dengan cara melakukan penggalangan dana terhadap mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, sehingga penggalangan dana ini diharapkan dapat membantu atau mempermudah mahasiswa dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah mahasiswa dapat melakukan aksi kolektif, yaitu mahasiswa dapat bergabung dalam aksi atau gerakan bersama untuk mengadvokasi penurunan kenaikan uang kuliah tunggal yang begitu dianggap tidak masuk akal dalam kenaikannya. Sehingga dengan adanya advokasi ini diharapkan uang kuliah tunggal dapat mengalami penurunan atau menyesuaikan UKT yang lebih adil dan lebih meringankan mahasiswa tersebut.